Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Suaranya masih kurang semangat lagi. Saya mau mendengarkan suara yang lebih semangat lagi dari Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan kita bisa berdiri hingga saat ini. Itu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia begitu setia untuk menjaga kita. Mari hari ini, karena itu saya mau mengajak kita semua untuk mengucapkan segala syukur kita atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan syukur kita. Mari Bapak Ibu, Bapak kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami ingin mengucapkan segala syukur kami Tuhan di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami ingin mengangkat segala syukur kami dan sukacita kami di hadapan Engkau. Karena Engkaulah sumber kemenangan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami berseru dan memanjatkan segala syukur kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan-Mu Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu saya minta untuk beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau mengucapkan segala syukur kita.
menyelamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa Eulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih Bapa, terdiri dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa Eulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa berindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas kasih kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersuka cita, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan jiwa kami dan roh kami ya Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh Tuhan untuk memuliakan dan menyenangkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikan Amin. kemuliaan Amin. lagi Amin. Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu untuk Tuhan kita yang Maha Kuasa. Amin. Say hi, say tos, beri salam kepada kanan kiri Bapak Ibu. Halo. Siap Halo. untuk bersorak-sorai Bapak Ibu. Amin. Amin. Yang percaya kita katakan amin. 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 Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan. Dengan iman katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Katakan dengan iman saudara, Gemah yang gelap kan ku lewati, sana Engkau sertaku. Amin Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Tepuk tangan yang lebih keras. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Berkuasa, Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, Berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Haleluya. namamu berkuasa, Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Allah berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya, haleluya.
silakan duduk. Puji nama Tuhan. Allah kita dahsyat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita percaya dan imani bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Kita bisa berjalan hingga di tahun 2022 ini, di minggu kedua bulan Januari. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dia Amin. baik, Dia setia untuk menjaga kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita naikkan satu pujian. Dialah Yesus sumber kemenangan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan sekalipun. Haleluya Yesus. Nyatakan dengan iman kita bersama-sama. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Kami percaya Tuhan bakal menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Nyatakan dengan iman kita bersama-sama. Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih. Ku tidak takut karena Engkau beserta kami Tuhan. Besertaku, kami selalu kuat Tuhan di dalam Engkau. Tidak imbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Nyatakan Yesus Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian. Yesus memegangku dengan tangan-tanganmu. Yesus memberiku kemenangan.
iman kita pujian ini bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memegang tangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, khususnya saat-saat kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan kekuatan tangan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan di dalam hidup kami, Engkau ada beserta dengan kami. Firman-Mu berkata, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Kami mengetuk pintu itu Tuhan, dan Engkau membukakan pintu itu, dan Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk minggu yang kedua di tahun yang baru kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kami masih ada kerinduan di dalam mencari Tuhan, kalau masih ada kerinduan hati di dalam datang beribadah kepada Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan karena hebatnya kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang masih berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau memberkati kami pada siang ini dengan firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menuntun hidup kami, membimbing hidup kami, terus selama kami berjalan di dalam dunia ini Tuhan. Hingga akhirnya kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami. Mengurapi firman yang akan kami sharingkan pada siang hari ini, Engkau memberkati kami baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Firman itu bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Mungkin badai baru pertama kali bertemu di tahun yang baru. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama menyampaikan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin yang di rumah. Tadi saya masih pegang-pegang handphone karena jaringan kita beberapa kali ganti jaringan ya. Kita coba usahaan yang terbaik dari tim online, dan
Saya berharap ke depan ini jaringannya nggak putus Pak Daniel, karena kalau putus bingung juga ini, lagi sambil khotbah broadcast link susah ya saudara. Nanti linknya ingat, khotbahnya lupa. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang biasa saja saudara ya, nggak yang susah saja saudara ya, susah. Sebagai orang percaya, tadi di Jatinegara ada satu lagu apa saya lupa itu lagunya, tapi lagunya itu berbicara bahwa burung aja tidak bekerja tapi Tuhan peliharakan, ya. Loh, kalau burung aja tidak bekerja Tuhan peliharakan, apalagi kita Bapak Ibu ya. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jadi kita menyerupai Allah, tapi kita bukan Allah. Ya, tentunya pasti kasih dan setia Tuhan akan ada bersama dengan kita. Dan saya tidak perlu membahas, dan saya rasa tidak juga membagikan, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena saya mengimani dan mengamini semua janji-janji firman Tuhan di dalam firman Tuhan. Apa yang dikatakan, ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak usah kita khawatir. Kalau saya begini nanti dia berkati saya nggak? Kalau saya buat itu nanti seberapa banyak dia menyertai saya? Nggak perlu khawatir. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah senantiasa beserta dengan kita. Firman Tuhan berkata, meskipun kita jatuh ke dalam lembah kekelaman, dia tetap menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih bertanya-tanya, justru dipertanyakan iman kita. Jadilah seperti Abraham di era modern ini, yang Tuhan berkata pergi, dia tidak tahu bagaimana perginya, tempatnya kemana, tapi dia pergi karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Amin. Iman yang seperti ini yang dibutuhkan, iman yang no debat, iman yang no argumen dengan Tuhan, tapi apa Tuhan perintahkan jalan. Dan hari ini saya akan bagikan justru kita, engkau dan saya sebagai anak Tuhan, engkau dan saya sebagai manusia biasa, apa yang kita harus lakukan setelah kita menjadi orang Kristen. Dan hari ini saya akan memberikan renungan mengenai memberi. Mengenai memberi dengan prinsip-prinsip berbandingan terbalik. Nanti saya akan menyampaikan dua hal, di mana di dalam dua hal itu mengandung unsur perbandingan terbalik di dalam hal memberi. Baik, sebagai permulaan mari sama-sama kita membuka di dalam Yohanes pasal 12 ayat ketiga. Yohanes 12 ayat ketiga demikian firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat ini saya pecah menjadi dua pembahasan pada siang hari ini. Bagian pertama adalah bagian A, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ini bagian pertama. Saudara, kisah ini adalah kisah di mana Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya Maria, di situ ada Marta, ada juga Yudas, ada Lazarus, ya. Tapi saya tidak membahas mengenai Yudas, saudara. Jadi pada saat Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, kalau digambarkan, jadi pada saat Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria pergi ke satu tempat yang berada di dalam rumah itu. Ya, di mana dia menyimpan sesuatu yang berharga bagi dia menyimpan sesuatu yang bernilai, bermakna tinggi bagi dia, mengambilnya, dan apa yang diambilnya itu adalah minyak narwastu yang murni. Lalu dia buka minyak itu, di sana dikatakan setengah kati, kurang lebih 300 mili, dan dia mulai mengurapi Yesus dengan minyak itu, dan nanti pada bagian B dia menyeka dengan rambutnya. Saudara, perhatikan bagian pertama yang harus kita perhatikan di dalam hal memberi adalah seperti Maria. Maria memberi minyak narwastu yang murni. Dia tidak memberi hal yang sembarangan kepada orang yang dikasihinya. Kenapa Maria begitu mengasihi Yesus? Karena dia mengalami kasih Yesus, dia mengalami pertolongan Tuhan pada saat adiknya mati, Lazarus dibangkitkan. Pada saat itu saudara mungkin juga tahu, mendengar kisah ini, bagaimana Marta dan Maria begitu sedih, mereka begitu kacau karena mendapati adiknya sakit dan mati, yaitu Lazarus.
Pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya Lazarus dibangkitkan. Dan di saat itu, saya tidak membahas mengenai Marta, tetapi pada saat itu Maria begitu merasakan kasih dan pertolongan yang luar biasa di dalam hidupnya, khususnya bagi adiknya yang dibangkitkan. Dan pada saat Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke satu tempat dan dia mengambil satu parfum minyak narwastu yang murni. Dan itu dia persembahkan kepada Tuhan. Dan hal itu, kejadian itu terjadi seketika saja, saudara. Tanpa disuruh, langsung dia berinisiatif, dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan dia mengambil minyak, lalu dia mengurapi Yesus kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, di dalam memberi kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, di dalam menunjukkan ungkapan kasih kita kepada Tuhan, ini prinsip yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus murni. Kalau di sana dikatakan bukan hanya murni tetapi mahal. Menurut beberapa peneliti, harga minyak narwastu itu katanya 300 dinar. Ya, untuk pada saat itu adalah upah kerja orang 1 tahun. Artinya Maria membuang upahnya selama 1 tahun untuk Yesus, meminyaki kaki Yesus. Saudara, jadi prinsip yang pertama di dalam memberi, kita harus memberi kepada Tuhan yang benar-benar murni. Jangan yang sembarangan, jangan yang gampangan, saudara. Saya baca-baca kenapa minyak narwastu itu begitu mahal dan begitu tinggi harganya pada saat itu, yang murni ya, bukan campuran. Karena apa? Minyak narwastu itu tidak sewaktu-waktu bisa didapati oleh orang atau dipergunakan oleh orang. Minyak narwastu itu hanya dipergunakan untuk para pejabat yang bos-bos level tinggi, di mana mereka mengikuti satu acara pesta, baru mereka pakai, saudara. Kalau buat ngantor gitu segala macam, nggak mungkin mereka nggak pakai atau keseharian. Dan parfum itu dipakai secara khusus untuk itu. Yang kedua juga untuk menyambut tamu-tamu agung. Apabila ada tamu-tamu dari luar negeri mungkin datang ke negara itu ya untuk memberikan haruman untuk di ruangan itu menggunakan minyak narwastu itu. Yang ketiga, minyak narwastu itu juga dipergunakan untuk penghormatan kepada orang yang meninggal, penghormatan terakhir yang diberikan kepada orang yang meninggal. Karena begitu mahal dan murni sehingga pada saat ditaburkan, firman Tuhan mencatat bahwa baunya itu memenuhi seluruh ruangan. Dan saya percaya kalau baunya memenuhi seluruh ruangan, Maria tidak menuangannya 1 tetes, 2 tetes. Kalau 1 tetes, 2 tetes, saya percaya itu wanginya tidak akan memenuhi seluruh ruangan. Saya percaya pada saat itu Maria mengambil minyak itu, pada saat dia didapati minyak itu, dia menghampiri Yesus dan dia duduk di bawah kaki Yesus. Dan dia mulai menuangkan minyak narwastu itu di bawah kaki Yesus. Dengan penuh kasih sebagai ungkapan rasa kasihnya kepada Tuhan. Saudara, jangan bermain-main di dalam pemberian kita. Berhadapan dengan Tuhan kita tidak bisa main-main, saudara. Pemberian apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, pemberian apapun yang kita berikan kepada Tuhan, baik itu harta, uang, tenaga, energi, pikiran, waktu kita kepada Tuhan, itu tidak bisa main-main. Ada kisah yang mencatat bagaimana orang yang bermain-main dengan memberi kepada Tuhan dan akhirnya kematian. Dan ada orang yang memberi kepada Tuhan dengan hati yang tidak murni, sesuatu yang dicemari oleh ketamakan, oleh kedengkian, oleh iri hati, itu menghasilkan pembunuhan, saudara. Mari kita lihat 2 contoh. Satu pertama di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-5. Kisah Ananias dan Safira. Kita sudah tahu bersama Kisah Rasul 5 ayat 1-5. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kamu mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Dan sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kalau diteruskan setelah Ananias, Safira pun putus nyawanya, mati saudara. Kalau di dalam ayat ketiga tadi kalau nggak salah dikatakan, Ananias dikuasai oleh iblis pada saat dia membawa persembahan itu di kaki Rasul. Saudara, ternyata bisa ya. Orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan melalui kaki Rasul, melalui di dalam gereja, hatinya dikuasai oleh iblis. Bisa ya? Ini catat loh saudara. Bila manakah orang yang hatinya dikuasai iblis tapi dia membawa persembahan kepada Tuhan? Saat mana? Saat hatinya tidak murni memberi kepada Tuhan. Seperti Ananias dan Safira. Mungkin kurang lebih, misalnya tanah itu dijual 100 juta. Ya, ambil asumsi misalnya mereka memberikan persepuluhan. 100 juta, 10 juta. 10 juta hasilnya, harusnya itu dia bawa di kaki para rasul untuk dipersembahkan kepada Allah. Lalu dia bersekongkol dengan istrinya, jangan 10 juta deh. 5 jutanya masih kita bisa buat beli yang lain, beli handphone baru, buat tambahin AC baru. 5 juta aja kita kasih. Dan Rasul tanya, apakah benar ini uang yang kamu persembahkan kepada Tuhan? Kata Ananias, betul Tuhan. Apa yang terjadi? Mati. Apakah Ananias terlalu kecil membawa persembahan di kaki rasul-rasul? Ataukah salah waktunya dia membawa persembahan di kaki rasul-rasul? Bukan. Apa yang membuat Ananias dan Safira akhirnya mati, saudara? Apa? Karena dia dikuasai oleh ketamakan. Dia memang memberi kepada Tuhan, betul. Dia memberi kepada Allah, betul. Tetapi pemberiannya itu tidak murni. Pemberian yang dia berikan kepada Tuhan itu dikuasai, dicemari oleh ketamakan. Jadi saudara, apapun yang engkau berikan kepada Tuhan, baik itu uang, tenaga, waktu, kalau engkau berikan kepada Tuhan, dicemari oleh dunia, dicemari, dikuasai oleh iblis, maka itu tidak akan menyenangkan akan hati Tuhan. Ini tidak berbicara besar atau kecil, saudara. Jadi kalau engkau datang beribadah kepada Tuhan, engkau melayani kepada Tuhan, berarti engkau mempersembahkan apa? Kemampuan, talenta. Engkau mempersembahkan apa? Waktumu kepada Tuhan. Engkau mempersembahkan apa lagi? Mungkin uangmu kepada Tuhan. Engkau mempersembahkan apa lagi? Energimu kepada Tuhan. Ingat, jangan engkau dengan bersungut-sungut. Gue udah datang mulainya lama banget. Gue udah datang gerejanya lama banget. Nggak selesai-selesai. Artinya engkau mengotori persembahanmu sendiri. Bersungut-sungut. Tapi bukan berartinya terus kita jadi sembarangan memulainya. Ya. Sudah ditentukan jam 8. Nah, berarti kita semua harus mempersiapkan. Ini saya harus memberikan waktu buat Tuhan. Benar-benar jam 8. Semua harus saya persiapkan. Bukan sembarangan. Jam 7 udah bangun. Setengah 8 mulai jalan. Jam 8 sampai di gereja. Memberikan persembahan yang murni buat Tuhan. Bukannya janji jam 8. Terus jam 8 ini waktunya dipakai buat makan mie ayam, buat makan mie itu, buat ini itu. Itu tercemar, saudara. Kalau kita memandang segala sesuatu, terutama pekerjaan Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan, saya percaya kita pasti melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau engkau mau memberi kepada Tuhan dalam bentuk uang, pasti engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau di dalam kekristenan, saya meneliti saudara, kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Bandingkan pada diri kita sendiri. Ya, saya ambil contoh, seorang yang memberi persembahan, orang kaya dan seorang janda miskin. Orang kaya memberi banyak, janda miskin memberi sedikit. Tapi yang di hadapan Tuhan, Tuhan melihat janda miskin yang lebih banyak. Karena apa? Orang kaya itu membeli dari kelimpahannya. Dalam terjemahan lain saya baca kelimpahan itu, ya saudara tahu sendiri ya. Jadi ini air, diisi di gelas, penuh gelasnya, lalu melimpah ruah keluar. Nah, dalam satu arti melimpah itu adalah yang keluar itu yang udah tidak ada gunanya, yang sisa-sisa, yang lebihnya. Saudara kalau misalnya saudara apapun ya, nuang bensin atau apa, kalau udah penuh, ya udah cukup dong. Lebihnya itu kan nggak berguna. Nah, satu pengertian yang melimpah, memberi dari kelimpahannya itu adalah memberi dari yang sudah keluar ini yang kebuang sia-sia.
Dan orang kaya itu membeli dari yang sebenarnya udah kebuang, udah sia-sia. Tetapi janda miskin itu membeli dari yang justru yang dia punya doang, itu satu. Saudara, kalau hari ini memberikan persembahan, buka dompet saudara, ada 100 ribuan, 50 ribuan. Banyak. Saudara angkat 100 ribu, 2-3 lembar, berat nggak? Nggak akan berat. Tapi kalau saudara buka di dompet saudara cuma ada 20 ribuan satu sama KTP sama BPJS. Saya challenge saudara. Mau nggak saudara kasih 20 ribu? Ini nggak bicara punya tabungan loh lainnya. Ini berbicara seperti janda miskin ini nih. Cuma punya 20 ribu. KTP sama BPJS. Karena itu saudara, apa yang kita berikan kepada Tuhan bukan masalah besar kecil. Tapi apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita ukurkan pada diri kita sendiri. Karena yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan adalah kita, betul saudara? Kalau saya berhubungan dengan Tuhan, yang bertanggung jawab bukan istri saya, yang bertanggung jawab saya juga. Kalau dia, istri saya misalnya, bagaimana dengan Tuhan, yang tanggung jawab ya dia juga. Pribadi masing-masing. Jadi saudara, poin pertama, saat kita memberi kepada Tuhan, apapun itu namanya, waktu, tenaga, uang, energi, pikiran, dan semuanya, berikan yang terbaik, yang paling murni. Karena yang paling murni itu pasti mahal. Emas yang paling murni mahal. Emas 24 karat ya yang murninya. Kalau 23, 20 udah nggak murni katanya, udah campuran. Itu logam mulia lebih mahal lagi, karena benar-benar murni katanya. Yang murni itu pasti mahal. Jadi pada saat kita memberi kepada Tuhan, berilah sesuatu itu yang murni. Kalau jangan seperti Ananias dan Safira, memberi persembahan kepada Tuhan, tapi dikotori oleh ketamakan. Lalu yang kedua, Kain dan Habil. Di dalam Kejadian 4 ayat 8. Kita lihat bagaimana Kain membunuh Habil. Karena dua-dua orang ini memberikan persembahan. Kain anak yang sulung, Habil adiknya, mereka memberikan persembahan. Kain memberikan persembahan berupa hasil tanah dan Habil memberikan persembahan berupa lembu, binatang. Dan di dalam Kejadian 4 ayat 8, Kain membunuh Habil. Karena apa? Kain mendapati bahwa persembahan yang dibawa kepada Tuhan tidak diterima. Permasalahannya, apakah Tuhan tidak berkenan terhadap hasil tanahnya yang dipersembahkan oleh Kain? Apakah Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habil yang berupa binatang? Tidak ada orang yang menjawab itu, saudara. Tetapi yang membuat persembahan Habil ditolak Tuhan adalah karena Tuhan tahu persembahan yang dipersembahkan oleh Kain itu mengandung unsur kesombongan dan kepongahan. Iri, dendam, dengki. Apa buktinya? Ya buktinya ini. Pada saat Kain persembahannya tidak diterima Tuhan, dia membunuh. Artinya dia punya maksud tersendiri, sehingga persembahan yang dia persembahkan kepada Tuhan bukan sungguh-sungguh persembahan yang murni. Mungkin dia sebagai anak sulung, dia merasa, oh persembahan saya pasti lebih diterima oleh Tuhan daripada adiknya. Dia merasa sombong, karena dia anak yang sulung. Tapi ternyata dibuang oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Dan dia hatinya menjadi panas, firman Tuhan mencatat. Mukanya menjadi panas dan marah. Sayang. Tapi kalau dia memberikan sebenarnya dengan ketulusan hati yang murni, sesuatu dipersembahkan kepada Tuhan, nggak diterima ya nggak apa-apa. Pasti ceritanya lain. Tuhan justru jadi menerima keduanya. Karena Tuhan tahu dalaman hati kita, saudara. Bukan di satu ayat di dalam Yesaya 1 ayat 13. Saya membuktikan ya bagaimana persembahan yang kita lakukan, objek persembahan yang kita lakukan tidak murni. Kita berikan persembahan kepada Tuhan, kita memberikan dengan sembarangan, itu menjijikan di mata Tuhan. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tahan dulu Pak Daniel. Ya, lebih baik ayat Alkitab daripada saya yang di layar. Ya, firman Tuhan berkata, jangan lagi mau persembahanmu yang tidak sungguh. Tidak sungguh dalam arti
lain yang saya baca adalah jangan lagi bawa persembahanmu yang penuh dengan kebohongan, penuh dusta. Jangan lagi bawa persembahanmu yang gampangan, yang sembarangan. Kita mau gereja kepada Tuhan sembarangan aja, asal datang aja, mau telat nggak telat boleh. Mungkin itu yang dimaksud saat kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Gereja asal datang ke gereja. Saudara pikir itu berkenan di mata Tuhan? Tidak berkenan, saya percaya. Karena apa? Kita lakukannya dengan ya asal aja. Ada orang datang ke gereja, biasa aja, nggak ada sesuatu yang menarik. Kemarin saya waktu ngobrol-ngobrol dengan satu orang, bukan saya sih sebenarnya, istri saya yang sedang ngobrol. Jadi saudara kalau lagi ngobrol sama istri saya, hati-hati. Kalau dari sebelah saya mendengar. Kamu gerejanya di mana? Gerejanya di ICC. Gitu bilangnya. ICC. Terus tanpa sadar istri saya kan gitu, suka kurang sadar. Maksudnya kurang sadar itu nyeplos gitu, saudara, responsif maksudnya. ICC itu apa? Langsung saya berpikir, loh, katanya gerejanya di situ. Tapi kalau ternyata gerejanya apa? Gak tahu. Nah, jangan-jangan saudara di sini ada yang nggak tahu HOG. Ayo, ada yang nggak tahu nggak HOG? Udah berapa lama? 5 tahun, 7 tahun HOG apa nggak tahu? Aduh. Jadi saudara, yang ingin saya sampaikan adalah pada saat kita memberi kepada Tuhan waktu kita, berikan itu dengan sungguh-sungguh sebagai sesuatu yang murni. Jangan sisa-sisa. Kadang-kadang ada orang yang datang beribadah maunya khotbah doang. Kenapa tuh? Masih nyanyi, ntar aja. How come? Kalau udah khotbah, apa sih khotbah? Belum perjamuan, ntar perjamuan aja. Kok bisa begitu sih? Dan buat saya itu orang yang memberikan waktunya kepada Tuhan dengan sembarangan. Tapi kalau orang yang memberi waktunya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, seluruhnya utuh, datang, sudah siap-siap. Datang beribadah dengan baik. Gitu. Mengikuti semua kegiatan. Memberikan waktu yang murni untuk Tuhan. Itu poin pertama, saudara. Sebelum kita masuk yang kedua, saya ingin sedikit membahas yang kemarin-kemarin sempat jadi perbincangan banyak orang mengenai perpuluhan. Saya mah enak aja karena saya bukan gembala sidang, ya kan. Saya cuma ngeberesin perpuluhan doang, ya. Ngeberesin, saudara. Jadi kalau orang tanya, ada yang bilang, ada juga loh gereja yang bilang nggak usah kasih perpuluhan. Nggak usah kasih perpuluhan. Kalau buat saya perpuluhan tuh harus dikasih. Ya ada banyak ayat yang mendukung ya. Kenapa diambil 1/10 itu? Ada orang yang menafsirkan bahwa itu karena Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek pada saat dia menang perang, merampas harta lawan ya. Lalu ada juga pertanyaan, kalau beri perpuluhan itu dari kotor kita terima sebulan utuhnya, ataukah setelah dipotong cicilan rumah, cicilan motor, ataukah setelah dipotong biaya-biaya gitu. Saudara, saya mau katakan, apapun hitungan kita, saya bilang itu semua nggak ada salahnya. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah pada saat kita memberikan perpuluhan, tapi kita cemari dengan ketamakan. Seberapa besar pun yang kita berikan, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi prinsip di dalam memberikan perpuluhan adalah seberapa besar kasih Tuhan yang sudah engkau rasakan di dalam hidupmu. Nah, sebegitu besar apa yang kau berikan kepada Tuhan, baik waktu, perpuluhan. Kalau engkau merasa, wah kasih Tuhan biasa-biasa aja, gue nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa, Tuhan dikit, yang kau boleh kasih sedikit terserah, nggak ada yang salah juga. Kalau kau merasa, oh Tuhan kau benar-benar sudah mengasihi aku ada sebagaimana aku ada, ini istri dan anak usaha aku semua ada karena Tuhan, ya kembalikan kepada saudara lagi. Seberapa besar kasih Tuhan yang saudara terima di dalam saudara memberi. Kadang-kadang kalau saudara merasa perpuluhan 10% aja udah cukup. Kita memberi perpuluhan 10% aja ribut.
Tapi kita mau menikmati nafas kita 24 jam, 100%. Mau nggak kalau Tuhan bilang, oke, kamu kasih saya 1/10 ya, 1/10 ya. Berarti saya kasih kamu oksigen 10%. Oh enggak Tuhan, saya nggak kuat 10%, 50% deh saya kasih persembahan buat Tuhan. Oh 50% baik kata Tuhan, aku kasih engkau oksigen nafas 50%. Jadi hari ini kita bernafas, satu hari kan 12 jam. Berarti kita boleh aja bernafas 12 jam. Satu hari 24 jam. Berarti kita hanya boleh bernafas 12 jam. Ada yang mau saudara? Nggak mau. Saya mau kasih Tuhan 10% nih Tuhan saya mau kasih. Tapi saya mau dapat oksigen 100%. Itu namanya bouncengli. Itu hukum ekonomi itu yang kuliah ekonomi ya. Saya juga kuliah akuntansi ekonomi. Orang ekonomi semua tahu. Berilah yang sekecil-kecilnya, terimalah yang segede-gedenya. Itu prinsip duniawi. Kalau prinsip Alkitab lain lagi. Berilah sesuatu kepada orang yang meminta daripadamu. Dan jangan meminta balik apa yang dia minta daripadamu. My God, saya kaget dari percaya dulu saudara. Gila, ini benar-benar prinsip Alkitab beda banget. Beri pada orang yang dia minta pada kita apa. Dan jangan minta kembali apa yang sudah dia minta daripada kita. Itu prinsip Alkitab. Jadi agak, ya kalau kita teliti berbeda saudara. Jadi yang ingin saya tekankan di poin pertama adalah memberi sesuatu itu harus yang terbaik, yang murni kepada Tuhan. Jangan dikotori oleh banyak hal. Karena saat kita mengotorinya, maka Yesaya 1:13 tadi berkata, itu akan mendatangkan kejijian. Tidak malah berkenan mengharumkan di hadapan Tuhan, justru itu hal yang menjijikan. Menutup poin pertama saya membahas ini, dan saya bersaksi singkat saja mengenai anak saya, si Boston. Puji Tuhan gak kerasa tahun ini tahun bahagia kami, ya, pertama Oten, karena suka duka dia kuliah di sana udah mau hampir selesai. Ya, bulan Juni kalau Tuhan berkenan dia boleh lulus, artinya dia sudah lolos dari lubang jarum minimal saudara. Karena 5 tahun yang lalu, hampir 6 tahun yang lalu, tepat umur dia 16 tahun kurang 2 bulan, dia kita cemplungin di sana. Ya, bukannya kita jahat, itu pun kita tanya sama dia, Ten, kamu mau di sini apa di sono? Jawaban dia tuh selalu begini, terserah. Waduh, kok terserah, gue bingung. Saya nggak mau dibilang buang anak saya ke sono gitu kan. Bener jujur, di sono apa di sini? Terserah. Kalau kamu disuruh ke sana mau nggak? Sendiri apa? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau di sini lanjut nggak apa-apa juga. Ya udah. Timbang, akhirnya dia berangkat ke sana. Saudara, mungkin saya pernah ngomong di sini ya, istri saya juga. Waktu tahun 2016, Oten tinggal di sana, ya otomatis ongkosnya ongkos-kosnya kita yang bayarin. Tapi untuk hidup dia, untuk jajan saudara ya, untuk jajan itu kita jatah dia $100. Itu bener-beneran. Biar kalau saya bohong, biar saya nggak bisa makan makanan basi deh saudara. Bener, mie basi saya biar, kalau saya sumpah. Itu cuma kita kasih $100. Dia itu karena kenapa bisa hidup, karena dia di sekolahannya dapat makanan. Kalau enggak kasihan orang udah kurus kering gitu ya, dikasih cuma 100. Dapat apel, dapat susu siang. Jadi 100 itu buat ya patungan dia beli beras sama temennya, kosnya. Dalam berapa bulan dia ngomong kurang. Udah gitu $100 bikin laporan lagi sama emaknya. Kacau kan? Kalau $1.000 mending ya, $100 doang bikin laporan. Akhirnya naikin jadi $50. Naikin $50 jadi $150. Waktu itu dolar itu 13.000 loh Pak. Jadi waktu itu 1.300.000 dia sebulan. Ya. Terus berjalan. Saya nggak tahu. Saya tahunya waktu pas dia udah mau lulus nih Pak, dia baru cerita suka dukanya dia. Jadi bagaimana dia dulu nggak seperti teman-temannya bisa jajan apa segala macam. iPhone pun dia pakai iPhone bekas dari sini, saya ingat saya iPhone 5. iPhone bekas, waktu itu saya masih dagang handphone, dapat handphone bekas saya kasih dia. Itu bertahan 2 tahun kalau nggak salah dia pakai di sana. Akhirnya dia cerita, dia cukup menemui banyak kesulitan, tapi dia anak yang baik, dia nggak pernah ngomong sama kita. Dia sekolah di sini sekolah nasional, bukan sekolah internasional.
Ya Bapak Ibu tahu sendiri ngomongan kayak saya kayak begini, mana bisa sih kalau saya ngomong Inggris. Saya ngomong Inggris ngaco melulu. Ya, di rumah juga bahasa Indonesia doang. Di sana dia lalu cemplungin di sana, nggak ikut TOEFL, nggak ikut TOEFL, langsung di sana. Ya di sana bukunya segini-segini coba. Segini bahasa Inggris lagi, udah puyangnya 2 kali. Udah translate ke 1 belum belajarinya. Saya ngerti lah sakit perutnya dia. Cemplung ke sono langsung baca buku Inggris semua kan, belajar segala macam. Dia cerita, dia bilang dulu bagaimana dia ngalamin salju kan, di sana pernah ada salju. Dia nunggu di halte, mobilnya datang malam. Kalau udah malam kan telat datangnya. Ya, dan dia harus kedinginan, nahan dingin apa segala macam. Mungkin mau makan juga duitnya terbatas, sudah dijatah gitu. Dia ngomong gitu semua, saudara. Dia pergi kemana-mana dan dia sampai sekarang ini akhirnya dia makin bertumbuh secara rohani. Dia aktif di dalam pelayanan. Dulu dia jadi anggota Komsel, akhirnya dia menjadi ketua Komsel dan dia bisa sharing khotbah di tengah-tengah Komsel dan segala macamnya. Semuanya itu dia lakukan. Dimana kuliah gereja di luar negeri itu rata-rata kan kadang sepi, kadang penuh. Kenapa? Karena rata-rata kan mahasiswa, ya. Mahasiswa setelah selesai lulus pada pulang, kosong gerejanya gitu. Nunggu tahun depan lagi yang baru masuk gitu kan. Nah, waktu ada mahasiswa baru, anak saya ini terbeban. Gereja nggak boleh kosong. Jadi dia aktif menjemput anak-anak yang mahasiswa baru itu untuk aktif di dalam Komsel dan membawanya di dalam gereja. Nah di Komsel itu mereka tempatnya jauh-jauh, namanya orang baru kan. Mereka nggak mau. Nah justru anak saya yang approach mereka. Jemput mereka. Jemput, antar pulang gitu ya. Pakai mobil. Punya mobil enggak. Dia minjem, saudara. Dia bela-belain minjem, coba. Cuma buat jemputin anak Komsel sama ibu kosnya. Dia pinjam mobil, saya bilang hati-hati aja lu. Ntar nggak beli mobil malah nabrakin mobil orang. Dia jemput. Bensinnya pun dia bayar sendiri, saudara. Nah dia di sana kan ngajar juga dia. Ya, jadi bensin dia bayar, antar jemput. Makanya kadang-kadang kalau dia telepon tuh kalau hari Jumat malam atau Sabtu pagi di kita, sekarang dia pulang jam 2 baru pulang. Ya tahu sendiri anak-anak muda kan. Kalau misalnya sebentar jam 10 ngobrolnya itu bisa sampai jam 12, jam 1 kan. Gitu. Dan dia sampai rumah jam 2, kadang-kadang pernah sampai jam 3, saya bilang suruh cepet tidur. Dan itu hampir setiap Jumat selama masih ada kesempatan dia bisa pinjam mobil, dia antar jemput terus gitu. Kata biar supaya menampung anak-anak mahasiswa baru di gerejanya. Saudara, semua itu dia lakukan tanpa pamrih. Digaji sama gerejanya enggak, dia main musik loh. Dia main musik, bahkan dia termasuk kalau nggak salah ya, jadi andalan pemusiknya, andalan gerejanya. Dia salah satu koordinator musik juga di dalam gerejanya. Dia main musik, dia kayak, orangnya kayak saya juga, saudara. Apa juga dia kerjain gitu. Kayak saya juga itu, nurun juga. Jadi ya apa aja dikerjain deh. Selama dia bisa semua dia kerjain, dia mau gitu, dikerjain. Semua dia kerjain. Nah, puji Tuhan sampai ya waktu dengar-dengar itu kita terharu juga. Bagaimana awal-awalnya dia, dan di sana pun ya tahu sendiri ya yang pernah sekolah di luar negeri, lulu gua kan jarang tuh traktiran kayak di Indonesia ya. Makan yuk makan, pas sampai restoran bayar masing-masing. Gitu ya katanya sih katanya. Ya, sendiri-sendirilah individualistis ya udah. Akhirnya satu saat baru tahun kemarin dia kepengen ganti handphone. Handphonenya udah rusak. Handphonenya rusak kameranya. Saya bilang, handphonenya rusak. Ya jangan benerin sono ten. Saya bilang, berapa sana? Mahal. Nunggu pulang dulu dia sih. Nunggu pulang sini, saya servisin di sini. Kan saya tukang handphone tahu ya saudara. Servisin, ganti. Setelah ganti bener, bawa lagi sana gitu. Nah begitu udah pakai dia hampir 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun itu handphone yang udah diservis, akhirnya dia mau ganti handphone nih. Iya tapi belum disetujui untuk beli. Pas ulang tahun kemarin Pak Daniel boleh ditampilkan. Saya pernah cerita ke Bapak Ibu, ini karena kecil ya. Itu Happy Birthday Boston, itu yang merah-merah itu semua nama-nama orang yang nyumbang. Dia kasih satu handphone iPhone 13. Kalau di Indonesia ini rupiahnya kalau nggak salah saya cek harganya sekitar 17 jutaan. Dan waktu dia terima ini dia
menangis karena dia merasa orang-orangnya itu care. Saudara, waktu dia memberi pelayanan pada Tuhan dengan tanpa pamrih, ini salah satu contoh aja saudara. Jadi banyak orang-orang yang care, sayang sama anak saya di sana gitu. Wah, puji Tuhan. Jadi orang-orang ini ngumpulkan uang teman-temannya semua untuk beli satu handphone. Hal ini memang biasa di Indonesia, kumpulin duit, kasih uang atau barang ke yang ulang tahun. Tetapi biasanya, yang ngumpulin duit itu minta ditraktir. Ya. Jadi yang ulang tahun tuh harus bayarin makan orang-orang yang ngumpulin duit biar impas gitu. Kalau di sana, Oten kan gak enak karena dia orang Indonesia juga. Dia bilang, ayo kita makan-makan deh, kan gak enak dong udah dibeliin, masa gak traktir kan, pasti gitu kan. Saudara, dari 40 orang ini tak satu pun orang yang mau ditraktir saudara. Apa dia tahu kasihan kali ya? Gak tahu juga deh. Gak usah katanya, jadi gak ada yang mau. Orang kan ulang tahun dong traktir ini gak ada yang mau loh. Tapi saya berpikir akhirnya berarti mereka 40 orang itu merasa ada satu ada pelayanan kasih yang dilakukan sama anak saya, sehingga mereka karena mereka menerima kasih dan akhirnya mereka bisa keluar mengasihi anak saya juga gitu saudara. Dan saya merasa ini satu bentuk kasih daripada teman-temannya itu saudara. Dan kita tahu bersama di luar negeri itu pasti hidupnya lu gua kan, ya. Dan ini saya bilang tadi salah satu saudara. Jadi ada banyak lain lagi yang dia terima. Wah kok begini ya. Saya bilang tuh makanya kamu melakukan pelayanan pekerjaan buat Tuhan, ya. Apapun itu, uang, kayak waktu, tenaga, segala macam, kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu loh. Bukan hanya sekedar mengerjakan aja dengan asal-asal sembarangan, tapi mengerjakan sungguh-sungguh. Saudara, anak saya tuh mirip kayak saya juga. Jadi kalau ada pelayanan jam berapa dia selalu datang. Tepat waktu segala macam. Dia benar-benar prepare semuanya. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan itu tanpa dia minta. Akhirnya Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Amin, saudara. Karena itu poin pertama, saat apa yang kita bisa lakukan kita berikan pada Tuhan, berikan yang terbaik. Yang terbaik, termahal menurut kita, terbagus menurut kita, semua kita berikan yang terbaik. Waktu yang terketat yang kita punya kita kasih buat Tuhan. Apalagi semua yang bagus buat Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua yang berbanding terbalik dengan prinsip pertama adalah seperti Maria. Maria meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Bukan dengan lap, tapi dengan rambutnya sebagai perwujudan bahwa dia merendahkan dirinya, merendahkan semua keberadaannya demi Tuhannya yang agung. Dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya. Dia di hadapan Yesus dia meninggalkan semua kemegahannya, harga dirinya. Semua itu harus dilakukan. Dia mencekah dengan minyak narwastu kaki Yesus. Nah, kita tahu bersama bukan 2000 tahun lalu sampai hari ini pun rambut menjadi sesuatu yang berharga. Kehormatan buat seorang wanita. Saudara, semua itu dia lakukan. Nah, inilah yang saya sebut dengan perbandingan terbalik di dalam hal memberi. Yang kita berikan kepada Tuhan harus yang tertinggi, harus yang terbagus, harus yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Tapi pada saat kita memberikannya, kita harus dengan hati yang sangat terendah, serendah-rendahnya. Bukan dengan kepongahan. Saudara, jangan kau merasa, aduh aku sudah memberikan yang terbaik, yang terbesar buat Tuhan. Dengan harapan suruh menyogok Tuhan untuk Tuhan mengindahkan kita. Belum tentu, saudara. Ataupun juga jangan kita merasa, aduh Tuhan ini terlalu kecil. Apa yang aku berikan pada Tuhan berharga apa? Aku nggak tahu. Jika dibandingkan yang lain, ini nggak seberapa Tuhan, kecil banget, dikit banget Tuhan yang aku berikan bagi Tuhan. Tapi saat kau memberikannya dengan hati yang sungguh-sungguh dan murni, tanpa dicemari oleh hal-hal yang lain, tanpa dikuasai oleh iblis hatimu, kau persembahkan untuk Tuhan. Mungkin kata orang ini kecil, nggak berharga. Saya percaya Tuhan akan menghargai apa yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara, karena itu kita harus anti mainstream, jangan ikut-ikut orang. Jangan, dia kasih ini, kasih itu, nggak perlu. Masing-masing orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalau saya berikan segini, saya tanggung jawab pada diri sendiri. Gitu. Ingat saudara, perumpamaan tentang 5 talenta. Tuhan gak tuntut orang lain loh, Tuhan tuntut kamu. Kenapa kamu gak hasilkan begini? Kenapa kamu gak hasilkan begini? Jadi kehidupan kekristenan itu banyak berbicara mengenai individu juga. Tanggung jawab kita kepada Tuhan.
Saya percaya biar jemaat Tuhan di tempat ini saat kita melayani Tuhan, saat kita memberi kepada Tuhan, apapun itu bentuknya, mari kita berikan dengan kesungguhan hati, tidak sembarangan. Berikan kolekte jangan sembarangan, berikan dengan kesungguhan hati. Berapa Pak? 5.000, 10.000, 100.000, 500.000, terserah. Tuhan tidak pernah melihat berapa besar, tapi Tuhan melihat seberapa murni persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah itu membuat kita semakin lebih teliti lagi di dalam hidup kita. Bukan menghakimi orang lain, mari lihat pada diri kita. Apa yang sudah kita berikan pada Tuhan? Adakah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Adakah kita memberikan yang termurni yang kita miliki kepada Tuhan? Ataukah kita hanya memberikan yang sisa-sisa yang terbuang yang kita miliki kepada Tuhan? Karena saya percaya apapun yang kita berikan pada Tuhan, dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati, maka Dia akan memelihara kita. Amin, saudara. Jangan takut miskin, jangan takut susah, jangan takut sakit, jangan takut kesendirian. Saat Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Itu namanya iman. Kita lakukan semua dengan iman. Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kesukacita dalam hidup kita. Dia akan memberikan ketentraman hati dalam hidup kita. Mungkin uang kita nggak sebanyak orang lain, ya. Mungkin harta kita nggak sebanyak orang lain. Mungkin cakepnya kita nggak secakep orang lain. Tapi sukacita dan damai Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Banyak kisah kok. Orang kaya bunuh diri juga banyak. Di Jepang terutama juga banyak. Ya, artinya apa? Tidak ada Yesus di dalam dirinya. Berbahagialah kita. Ya, sudah kaya, diberkati, ada Yesus lagi dalam diri kita. Amin. Wah, luar biasa. Ya, jadi yang terpenting bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita angkat satu pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Takkan pernah beranikah saudara berkata, seperti pujian ini takkan pernah kubawa Tuhan selain yang terbaik. Pujian ini mengajarkan kepada kita untuk kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, pikiran yang terbaik, uang yang terbaik, perhatian yang terbaik, semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
kami Tuhan, kalau beberapa waktu lalu Tuhan, kami menggampangkan akan Tuhan. Siang hari ini kami mau berjanji Tuhan, selalu memberi yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik bagi Tuhan. Oh, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Sekali lagi yang terakhir, sebagai komitmen kita bersama-sama, saya menantang engkau dan saya saudara pada siang hari ini. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan masalah besar kecil, banyak atau sedikit, tapi sudah sejauh mana yang terbaik yang kau berikan pada Tuhan. Jangan menggampangkan Tuhan. Oh haleluya, di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hati kami Tuhan, yang mengalir dari dalam hati kami Tuhan, mengalir di hatimu, yang mengalir. Sekali lagi katakan sungguh Tuhan, ini yang mengalir dari dalam hati kami, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa saudara. Saya ingin katakan, kenapa kita harus memberikan yang terbaik, bukan yang gampangan kepada Tuhan? Karena hanya satu hal, karena engkau dan saya sudah dibeli oleh Tuhan. Engkau dan saya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Kita berhutang nyawa kepada Tuhan, saudara. Hidupmu dan hidupku bukan milik kita lagi. Hidupmu dan hidupku milik Tuhan. Jangan bermain-main di dalam memberi kepada Tuhan. Dia Allah yang mulia, dialah Allah yang agung. Berikan yang terbaik, yang termahal, yang ada di dalam diri kita. Kalau engkau punya waktu, berikan waktumu yang terbaik kepada Tuhan. Jangan waktu yang sisa-sisa. Jangan waktu yang sedikit-sedikit. Berikan sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Kalau engkau punya harta, punya uang, berikan yang terbanyak kepada Tuhan. Kalau engkau punya tenaga, pikiran, talenta, berikan yang terbaik, yang terbanyak bagi Tuhan. Karena engkau dan saya katakan kita berhutang nyawa pada Tuhan. Kembalikan semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, mari lihat kepada diri kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan? Jangan khawatir saat kita memberi akan kekurangan. Jangan khawatir saat kita harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, kita akan mengalami kesendirian. Karena Dia senantiasa akan menyertai kita, menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Karena kita adalah milik-Nya, kita adalah milik Tuhan. Biarlah tahun 2002 ini boleh menjadi komitmen kita untuk kita menjadi full, all out di dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar di mulut, tapi all out di dalam sikap dan tingkah laku kita. Perbuatan kita, semuanya kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mulia. Jangan memberikan yang sampah kepada Tuhan yang mulia. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak Engkau mengampuni mungkin selama ini karena kami sudah keterbiasaan kami Tuhan. Kami ditipu oleh iblis sehingga kami melihat ibadah itu hanya sesuatu yang biasa. Gereja itu merupakan sesuatu yang biasa. Tapi hari ini kami boleh mengerti bahwa kami harus memberikan yang terbaik pada Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami supaya kami boleh mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai imbal balas kasih kami kepada Tuhan. Sebagai
orang yang berhutang kepada Tuhan. Terima kasih Kau akan menyertai kami, senantiasa ada bersama dengan kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang merasa diberkati boleh angkat tangan terlebih dahulu dan beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan saya mengundang para petugas kolektor untuk maju ke depan. Kita persiapkan hati bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk memberikan yang terbaik. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama Tuhan ke rumah-Mu untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, sedikit dari kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan persembahan yang telah kami bawa agar berkenan di hati-Mu. Dan juga berkati juga untuk saudara kami yang masih belum bisa memberi, agar kelak bisa ikut memberi juga untuk memuliakan dan membesarkan kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dengan ucap syukur. Amin. Sementara dijalankan persembahannya, kita naikkan satu pujian kasih Allah tak berkesudahan. Yang sudah memberikan persembahan, kita boleh bertepuk tangan bersama-sama sambil menaikkan pujian ini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk hari ini.
Ya, pertama ibadah minggu depan tanggal 16 Januari tetap akan diadakan hanya sekali pukul 8.30 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, jangan telat karena setiap harinya setiap minggunya kita penuh. Nanti kalau misalnya telat kita terpaksa harus online, tapi tetap diadakan online untuk Bapak Ibu bisa kita bersama-sama menikmati ibadah di dalam hadirat Tuhan baik di gereja maupun di rumah. Dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan saat beribadah, salah satunya adalah memakai masker. Mohon tetap dipakai dan tidak dilepas-lepas. Dan masih terkait juga protokol kesehatan, diingatkan lagi untuk Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk screening status vaksinasi kita sebelum masuk ke ruang ibadah. Mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk dukungan kita terhadap pemerintah dalam mencegah penularan COVID dan juga bentuk kita menjaga dan melindungi sesama kita. Haleluya. Dan kita bersyukur juga dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ervi Halim yang sudah menyediakan konsumsi untuk kita dan nanti akan dibagikan setelah ibadah nanti di bawah. Baik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menyaksikan tayangan video bakti sosial Nasi Box dan Peduli Kasih yang diadakan gereja kita pada Desember bulan lalu. Dalam kegiatan baksos ini, para panitia membagi-bagikan nasi box ke security, tukang sampah, dan juga jemaat. Dalam kegiatan ini juga kita melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat lansia. Kita akan saksikan tayangan ini bersama-sama. Selamat Natal ya Pak. Selamat Natal Bu. Ya ini ada kanan Bapak buat Bapak sama Ibu di rumah. Selamat Natal ya Pak. Ya. Tuhan. Terima kasih Bu, makasih banyak. Ya. Tuhan berkati juga Bu. Amin. Sampai ketemu lagi Pak. Ya. Silakan Pak. Selamat Natal. Selamat Natal ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Iya Pak, selamat Natal ya Pak. Amin Pak. Bapak sehat-sehat selalu ya Pak.
demikian tayangan video kegiatan bakti sosial gereja kita, dan semoga kita semakin diberkati dan bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk ke depannya. Ya, kita akan ada tambahan dari Bapak Gembala. Oh ya, ada juga kunjungan lansia. Tidak semua, karena masih pandemi sehingga beberapa orang dikunjungi, atau bisa ditayangkan. Lansia dari gereja kita tentunya. Ibu Hidi, Ibu Sinta, mertua dari Pak Yunus, ibu dari Ibu Vini, Ibu Yo Chong Bun, Bapak Yo Chong Bun, Ibu Untung, Ibu Martini Lause, Ibu Sumiati, Ibu Lucy, Oma Lucy, Ibu dari Ibu Ervi. Ya, mereka tidak bisa datang atau hadir di gereja, sebab itu inisiatif dari kami untuk mengunjungi mereka, dan mereka senang sekali. Walaupun setahun hanya sekali ya, atau dalam rangka Natal ini. Saudara, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, secara khusus untuk sandang, pangan, papan pada umumnya. Ya, tapi pada waktu kita meninggal, ini fakta, kita akan tinggalkan semuanya. Tapi apa yang kita lakukan di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, itu punya nilai kekal. Oleh sebab itu, saya senang sekali hari-hari ini karena Boston, cucu saya ini, dia sudah mulai berkhotbah di Amerika. Dia berangkat umur 16 kurang, sudah bisa mandiri sampai sekarang. Dan dia beritahukan, selalu kontak sama saya, saya ada kesempatan untuk berkhotbah. Saya bilang, kamu doa supaya kalau mungkin ada panggilan Tuhan, kamu lanjutkan di sekolah teologi ya. Karena saya percaya, saudara, apa yang kita miliki selama kita hidup hanya berapa puluh tahun akan kita tinggalkan. Tapi nilai-nilai kekal itu akan terus mengikuti kita. Seperti kitab Wahyu mengatakan, apa yang kamu perbuat itu akan berlanjut. Fokus kita hanya pada hidup yang kini, tapi untuk hidup yang nanti hampir kita tidak memikirkan, bahkan mengabaikannya. Hari ini kepada firman Tuhan, juga tadi pagi disampaikan di Jatinegara, hari ini Pak Hendra berkhotbah 3 kali di Jatinegara. Dan mereka sangat terberkati dengan pengertian yang mengingatkan, kepada firman Tuhan yang mengingatkan pada kita untuk arahkan juga fokus kita ke atas dan jangan terus di bawah. Kita tidak akan pernah menjadi puas dengan apa yang kita miliki. Sama seperti orang yang minum air garam, dia akan haus lagi, haus terus. Tapi pada waktu kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, maka kita punya nilai yang kekal. Kalau kita percaya
ada hidup sesudah kematian, maka seharusnya kita percaya juga ada nilai yang kekal sesudah nilai yang hidup. Nilai hidup kita kini di dunia ini berakhir. Mari kita bangkit sama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih. Pagi ini kami ucap syukur, kami boleh memberikan yang terbaik dari waktu kami. Bukan waktu yang tersisa. Giving the best to the highest. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang tertinggi. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami sangat perhitungan dengan Engkau. Lupa kami bahwa kalau kami boleh hidup hingga pada saat ini, dengan keluarga kami, dengan pekerjaan kami, dengan berkat-berkat kami, dengan uang tabungan yang kami miliki, dengan kesehatan yang masih Tuhan karuniakan pada kami lupa untuk menyatakan syukur kami kepadamu dengan memberikan terbaik, walaupun itu terlalu kecil dibandingkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Ampuni kami Tuhan, ubahkan sikap dan sikap hati kami Tuhan, agar kami tidak hanya memikirkan hidup yang sementara beberapa puluh tahun saja, tapi kami juga memikirkan kekekalan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa agar kiranya kami masing-masing menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya pendengar tapi pelaku firman yang hidup. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang on-site maupun online live streaming. Peliharakan mereka dari segi jasmani, tetapi juga dari segi nilai-nilai rohani, sehingga hidup itu berkeseimbangan. Tidak hanya hidup untuk makan, minum, kawin, mengawinkan seperti pada zaman Nuh, tetapi kami boleh seperti Paulus yang melihat perkara-perkara yang di atas dan memikirkannya, mempersiapkan diri untuk hidup yang nanti, yang kekal sifatnya. Beserta kami sebentar akan kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas. Kami percaya kami akan tetap terpelihara, tidak hanya di bulan Januari saja, tapi sepanjang tahun ini. Namun, biar kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang angkatlah hati saudara, arahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi sesembahan kita. Sesuai dengan janjinya, janji firman yang hidup dan penuh kuasa, kekasih-kasih Kristus. Terimalah dengan iman percaya bahwa segala berkat dalam berbagai bentuk dan cara yang bersumber dari Allah Bapa adalah bagi kita yang percaya kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, perlindungan yang menyeluruh dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menerus membuahkan hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang berkenan, hidup yang berkemenangan bagi kemuliaan nama-Mu di dalam segala hal yang baik. Hari ini, hari-hari yang datang sampai selama-lamanya,
bagi kita yang percaya. Haleluya. Mari kita mengaminkannya bersama. Amin. Wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Dan memberi aku damai sejahtera. Dan memberi aku damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.